Hadis ini memperbolehkan seseorang itu menggunakan cincin besi. Tadi kan perak, sekarang cincin besi. Boleh tidak dipakai? Boleh jawabannya. Tapi tidak semua ulama sepakat. Nanti saya sampaikan hadis yang berkenaan dengan orang yang tidak sepakat dengan ini. Kemudian yang kedua, mahar seseorang itu atau mas kawin seseorang itu, kalau dia tidak punya apa-apa, sah. Hafalan Al-Qur'annya itu dijadikan mas kawin. Jadi yang bujang-bujang nih, yang nikah macam tak adu cincin emas, nah banyakkan hafal Quran. Tak ada apa-apa, besok nikahkan dengan hafalan Qur'annya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan bahwasanya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yalbasu khataman min dhahabin fanabadahu faqala la albasuhu abada fanabadan nasu khawatimah. Kata Anas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah Nabi itu memakai cincin emas. Nabi pernah memakai cincin emas. Kemudian sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat cincin berupa cincin emas juga. Kalau di dalam riwayat yang lain, maka Nabi melihat keadaan itu, terus Nabi naik ke mimbar, copot cincinnya, langsung dilemparkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selamanya aku tidak akan pakai cincin emas. Maka sahabat-sahabat yang memakai cincin emas pun semuanya dicopot. Ini salah satu dalil bahwa kaum laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan cincin emas. Salah satu. Masih banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwasanya Nabi itu memakai cincin pada jari manis. Jari manis. An Anas radhiyallahu anhu qala Sona'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman qala inna takhadna khataman wa naqashna fihi naqshan fala yanqushanna alaihi ahadun qala fa inni la ara bi raqiqahi bi bariqahu fi khinsarihi fa inni la ara bariqahu fi khinsarihi. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi pernah membuat cincin. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kami telah membuat cincin yang pada cincin itu terdapat ukiran, terdapat tulisan yang pada hadis sebelumnya itu Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi pesan jangan salah seorang dari kalian mengukir seperti itu. Jangan pula kita membuat cincin yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Kita tidak boleh, ini khusus cincin untuk Nabi. Kalau namo kekasih kita macam mana? Atau ditulis namo kita sendiri macam mana? Ini pun terdapat ikhtilaf, tapi kebanyakan para ulama menyepakatinya dengan kemakruhan. Makruh. Kemudian Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, sungguh saya pernah melihat kilatan dari cincin tersebut berada di jari manis beliau. Fa inni la ara bariqahu fi khinsari, pada jari manis. Kemudian di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Ani bin Abbas anna Rasulullah ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu
fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatimaka intafi' bihi qala la wallahi la akhudhuhu abada wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah melihat satu orang laki-laki datang dengan memakai cincin emas di tangannya. Di jarinya itu memakai cincin emas. Maka Nabi mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya. Kemudian Nabi bersabda, salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkan di tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW pun pergi. Satu orang mengatakan kepada orang yang telah dicopot oleh Nabi cincinnya itu, kemudian dibuang. Kata orang itu, ambil cincin di kau tadi itu, ambil manfaatnya. Maksudnya apakah diberikan kepada kaum wanita, apakah dijual, ambil cincin itu. Apa kata laki-laki ini? Saya tidak akan mengambil cincin yang sudah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamanya. Saya tidak akan ambil. Bagi wanita memakai perhiasan tidak ada masalah. Di jari mana saja dia boleh pakai. Ini khusus, penjelasan malam ini khusus bagi kaum laki-laki. Jadi dalam hadis ini adalah hadis penguat nomor 2 tentang tidak bolehnya laki-laki menggunakan cincin emas. Kemudian di dalam hadis yang lain, Imam Muslim juga telah meriwayatkan Ani bin Umar qala ittakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min adz-dzahab thumma alqahu thumma ittakhadha khataman min waraq wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah wa qala la yanqush ahadun ala naqshin khatami hadza. Nabi SAW pernah membuat cincin dari emas. Pertama sekali Nabi membuat cincin itu dari emas. Kemudian Nabi membuang cincin itu. Karena ada keperluan lagi, maka Nabi membuat cincin dari perak. Yang terpahat di atasnya itu tulisan Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi bersabda, seseorang itu tidak boleh memahat, memberikan tulisan pada cincinnya ini seperti mana cincin yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memakai cincin, wakana idza labisahu ja'ala fasahu mimma yali batna kaffihi wa huwa alladhi saqata min mu'aqibin fi bi'ri aris. Nabi itu memakai cincin, batu akiknya itu dekat dalam. Nabi memakai cincin, batu akiknya sebelah dalam, bukan belah luar. Tapi nanti ada hadisnya yang diamalkan oleh bapak-bapak ini, ada keterangannya, ada contoh dari sahabat yang pula terus langsung protes. Nah, ini saya bacakan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin yang batu akiknya itu ke dalam, di dalam. Jadi yang di luar yang biasa. Karena Nabi memakainya itu bukan untuk perhiasan, tapi untuk cap, untuk stempel. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian Imam Muslim juga telah meriwayatkan pada hadis yang lain, An Anas radhiyallahu anhu qala kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fussuhu wa kana fassuhu habasyian wa kana fassuhu habasyian. Cincin Nabi itu, kata Anas radhiyallahu anhu, terbuat dari perak, sedangkan mata cincinnya terbuat dari batu Habasyi, seperti yang saya jelaskan tadi.